Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya sendiri Putri Intan dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Presiden Hungaria Katalin Novak mengumumkan pengunduran dirinya setelah dihantam oleh kritik dan demonstrasi terkait keputusannya untuk mengampuni seorang pria yang dihukum karena membantu menutupi kasus pelecehan seksual di salah satu panti asuhan di Hungaria. Berikut berita selengkapnya untuk Anda. Presiden Hungaria Katalin Novak mendapati dirinya terjerat dalam skandal hukum yang melibatkan keputusannya memberikan pengampunan kepada seorang pria yang sebelumnya dihukum dalam kasus pelecehan seksual terhadap anak. Kejadian ini akhirnya memaksa Novak untuk mengajukan pengunduran diri. Sebagai presiden perempuan pertama dalam sejarah Hungaria, Novak memutuskan untuk mundur dari kursi kepresidenan setelah berhari-hari mendapat tekanan besar. Keputusannya memberikan pengampunan kepada seorang pria yang terlibat dalam menutupi kejahatan seksual di sebuah panti asuhan, menimbulkan kehebohan politik dan mengakibatkan gejolak yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pemerintahan nasionalis yang telah lama berkuasa di negara tersebut, yaitu Fidesz yang menguasai mayoritas konstitusional sejak tahun 2010. Pengunduran diri Novak yang berusia 46 tahun menjadi peristiwa langka di dalam partai sayap kanan, terutama di bawah kepemimpinan Perdana Menteri Viktor Orbán, yang telah diakui melakukan tindakan merusak lembaga-lembaga demokrasi dan dianggap mencerangi media demi kepentingan partainya. Sebanyak 1.000 orang menggelar protes di ibu kota, menyerukan pengunduran dirinya. Sementara partai oposisi Hungaria juga menuntut agar Novak melepaskan jabatannya. Pria yang diberi pengampunan oleh Novak sebelumnya dijatuhi hukuman penjara pada tahun 2018 terkait penutupan kasus pelecehan seksual di panti asuhan yang dikelola negara. Novak diketahui memberikan pengampunan kepada sekitar 2 lusin orang, termasuk wakil direktur panti asuhan yang terlibat dalam melindungi atasan mereka ketika melakukan tindakan kejam terhadap para penghuni panti asuhan. Novak sebagai presiden termuda dalam sejarah Hungaria akhirnya memutuskan untuk mengajukan pengunduran dirinya pada Sabtu 10 Februari 2024. Rahmatia Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, belakangan ini viral di media sosial kasus kematian seorang anak bernama Dante yang diduga ditenggelamkan di kolam renang oleh pacar ibunya sendiri. Lantas, bagaimana tanggapan psikolog Universitas Hasanuddin terkait kasus tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Seorang anak yang diduga ditenggelamkan oleh pacar ibunya ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa di kolam renang. Korban yang bernama Dante ini merupakan anak dari Tamara Tiasmara dan Angger Dimas. Peristiwa naas ini terjadi pada 27 Januari lalu, sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Pelaku yang diduga menjadi biang keladi dalam insiden tragis ini adalah seorang pria bernama Yuda, kekasih dari ibu korban. Menurut saksi mata, Yuda terlibat dalam kegiatan berenang bersama dengan korban. Di kolam renang dewasa dengan kedalaman sekitar 1,5 meter, Yuda menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali dengan durasi 14 detik, 24 detik, 4 detik, 2 detik, 26 detik, 4 detik, 21 detik, 7 detik, 17 detik, 8 detik, 26 detik, dan 54 detik. Tersangka menenggelamkan korban dengan memegang pinggang korban menggunakan kedua tangannya. Korban selalu berusaha menggapai tepian, namun selalu dihalangi oleh tersangka. Sekitar pukul 16.50 detik ke-11, terlihat di CCTV korban sudah lemas. Tersangka langsung mengangkat ke atas kolam renang. Setelah itu korban sempat batuk, namun selang beberapa menit korban lemas dan meninggal dunia. Sampai saat ini Yuda telah diamankan oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan terkait insiden tragis ini. Banyak data ya yang kita ketahui tentang apa sebenarnya yang terjadi di dalam kasus Dante, tapi yang sudah dirilis ya secara resmi bahwa pelakunya itu adalah pacar ya dari ibunya ya.
Kemudian ibunya menitipkan ya anaknya untuk kemudian sama-sama, walaupun sudah disampaikan oleh ibunya untuk tidak mulai berenang sampai ibunya datang itu. Nah, kalau saya melihatnya dari perspektif pelaku saja ya. Jadi bahwa bisa saja pelaku ini punya motif-motif tertentu yang kemudian memang harus diungkap ya oleh kepolisian ya. Apa sebenarnya motifnya dalam melakukan tindakan keji yang seperti ini gitu. Apakah merasa terganggu ya dengan kehadiran anak dari pelaku saat kemudian ingin menjalin hubungan ya, atau motif-motif lain ya yang disangkakan, misalnya motif ekonomi ya. Jadi ada juga yang menyatakan bahwa mungkin saja ini adalah motifnya asuransi gitu. Jadi kembali lagi pada kalau kita kembali pada teori kebutuhannya Maslow ya, bahwa dengan tidak adanya respect di situ, tidak adanya kebutuhan akan kasih sayang, maka kita pindah pada motif paling bawah ya, paling dasar ya, bagaimana orang bisa memenuhi seluruh kebutuhannya ya, termasuk seksual, makan minum ya, kemudian tempat tinggal seperti itu. Nah, ini mungkin yang mungkin bisa ya ditengarai bahwa memang ini mungkin motifnya seperti itu. Psikolog menyoroti aspek-aspek psikologis dalam kasus ini. Beberapa psikolog menyebutkan bahwa hubungan antara ibu korban dan kekasihnya serta dinamika keluarga bisa menjadi faktor yang berpengaruh dalam peristiwa tragis ini. Mereka menekankan pentingnya mendukung korban dan keluarga dalam menghadapi trauma seperti ini. Kalau di dalam dark tide personality itu kita kenal ada 3 jenis kepribadian dark ya. 1 narsistik, 2 Machiavellianism, yang ketiga itu adalah psikopat gitu ya. Jadi kalau lihat ya dari kalau memang lihat dari romannya, orang psikopat itu memang secara emosional itu dingin gitu ya. Kita bisa lihat kalau dari pelakunya memang hampir tidak ada ekspresi yang terlalu jelas gitu ya. Jadi kita lihat mukanya tuh flat aja gitu. Jadi waktu dia ditangkap gitu ada sedikit kerutan ya di wajahnya, tapi itu tidak kemudian sedih sekali seperti apa, tidak ada. Itu hanya lebih pada kaget gitu ketika dia ditangkap, lalu kemudian waktu di ruangan polisi gitu berusaha menunjukkan bahwa saya dalam keadaan sedih, tapi saya melihatnya lebih ke flat aja gitu. Jadi memang orang yang ditengarai psikopat itu memang secara emosi flat ya, jadi dia tidak terlalu banyak bereaksi secara emosi. 1. Yang kedua, impulsif ya, jadi ada dorongan-dorongan yang mungkin tidak bisa dia kendalikan seperti itu. Nah, sama seperti ketika dia menenggelamkan anak ini berkali-kali gitu ya, dan itu dalam jangka waktu yang sangat singkat-singkat ya, misalnya ada yang 2 detik, 4 detik gitu ya. Ini luar biasa menunjukkan bahwa memang ada upaya yang keras ya supaya anak ini kemudian kehilangan nyawa. Kemudian yang terakhir ya semuanya berdasarkan based on kepentingannya dia itu apa, seperti itu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa ini sadis ya tentu saja sadis gitu ya, karena lumrahnya, umumnya kita itu punya naluri gitu ya, bagaimana caranya minimal ya untuk menolong orang lain ketika dalam keadaan tenggelam. Kalau memang ini anaknya tenggelam secara natural ya, alami dia tenggelam, tapi dari CCTV kan bisa kita lihat bahwa ternyata si almarhum Dante ini beberapa kali meraih pinggir kolam supaya dia bisa naik ke pinggir gitu, tapi ternyata itu badannya memang ditahan gitu. Jadi dari situ memang ya kalau saya sih melihatnya memang ada kecenderungan ya, walaupun mungkin tidak bisa kita judgement 100%, tapi dari perilakunya ada kecenderungan memang dia ada psikopat sedikit. Tak hanya itu, penting juga untuk mempertimbangkan kondisi psikologis individu terlibat. Apakah ada riwayat masalah emosional atau psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka? Apakah ada riwayat masalah emosional atau psikologis yang mungkin mempengaruhi perilaku mereka? Dan apakah ada konflik internal atau tekanan yang mendorong mereka melakukan tindakan ekstrim ini? Nampak ada ekspresi-ekspresi yang sepertinya agak dipaksakan seperti itu ya. Jadi seperti saat baru keluar kayaknya dimintai keterangan dari kantor polisi, lalu kemudian dia diwawancara oleh diwawancara oleh wartawan gitu ya. Sepertinya dia mengeluarkan suara seakan-akan dia menangis, tapi tidak ada air mata yang sama sekali keluar seperti itu.
Dan itu yang kemudian mengundang kecurigaan ya bahwa netizen bahwa ini kemudian apakah dia sedih atau enggak gitu ya. Ya, tetapi kalau saya melihatnya ya saya lebih fokusnya bisa saja itu juga reaksi emosi yang traumatik gitu ya. Kita tidak bisa juga menyatakan bahwa itu memang fokus dia bahagia gitu dengan itu. Kalau saya sih melihatnya dia tampil rapi karena memang sehari-hari dia seperti itu gitu. Jadi dia memang rapi setiap harinya gitu. Kita tidak bisa juga membandingkan bahwa wah kalau saya yang sedih nih saya akan berantakan. We cannot compare it gitu. Jadi tidak bisa kita membandingkan itu karena orang punya kebiasaan ya. Jadi kebiasaan dalam menampilkan diri seperti itu. Istiana Tajudin menyampaikan bahwa natural dan wajar ketika orang memiliki sikap untuk memproteksi orang yang dia sayangi, tetapi tidak dengan orang yang rela mengorbankan anaknya. Andrea Ririn Karina, Muhammad Saiful, Unhas TV. Literasi anak Papua menerima kunjungan PT Freeport Indonesia di Makassar. Momentum ini dibalut dengan dialog interaktif yang dimana pihak PT FI memberikan sejumlah informasi terkait pengoperasian PT Freeport Indonesia di tanah Papua. Bahkan Lembaga Literasi Anak Papua mengaku mendapat klarifikasi mengenai isu yang beredar tentang limbah tailing beracun yang menjadi bagian dari operasional PT Freeport Indonesia. Simak berita selengkapnya untuk Anda. PT Freeport Indonesia merupakan perusahaan tambang mineral afiliasi dari Freeport-McMoRan dan Mining Industry Indonesia. PT FI menambang dan memproses biji menghasilkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak yang kemudian dipasarkan ke seluruh penjuru dunia. Selain gambaran umum yang disampaikan dalam dialog interaktif pada 10 Februari 2024 di Nongki Nongki Cafe and Resto Makassar, pihak PT FI menjelaskan tentang peluang dunia kerja, yakni dengan PT FI membuka kesempatan bagi Fresh Graduates Program untuk turut bergabung dalam PT Freeport. Di balik peluang dunia kerja yang disediakan, PT FI menghadapi sejumlah tantangan dalam mengadopsi Industri 4.0, yakni integrasi teknologi baru ke dalam proses produksi yang sudah ada, penggunaan robotik, Internet of Things atau IoT, dan sistem otomatisasi yang lebih canggih memerlukan perubahan besar dalam budaya kerja dan infrastruktur perusahaan. Selain itu, perwakilan PT FI menjelaskan mengenai pengelolaan limbah tailing yang sudah sesuai standar laboratorium. Robert Sarwon dari Departemen Environmental PT FI mengungkapkan sejak awal operasi hingga sekarang telah mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan yang berlangsung secara berkelanjutan. Terbukti dengan solusi pengelolaan tailing telah memenuhi standar industri global tentang pengelolaan tailing. PT FI juga memiliki sistem pengelolaan limbah yang komprehensif, menerapkan prinsip-prinsip 3R, Reuse, Recycle, and Reduction, yang dikelola sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia. Bahkan dalam dialog interaktif tersebut, Lembaga Literasi Anak Papua mengaku mendapat klarifikasi atas berita yang beredar mengenai limbah tailing yang dikatakan beracun, dapat mematikan populasi hutan dan hilangnya pulau-pulau hasil penyaluran limbah tailing melalui sungai. Hal itu disampaikan oleh Robert Sarwon dengan bukti tumbuhnya sayuran hingga buah-buahan yang ditanam menggunakan media limbah tailing. Kemudian hilangnya pulau-pulau hasil penyaluran limbah tailing melalui aliran sungai tersebut tidaklah benar. Yang terjadi justru munculnya ekosistem baru dan pembentukan dataran rendah area muara sungai. Hal ini memicu keanekaragaman hayati untuk mendapatkan habitat yang sesuai. Rahmatia, Unhas TV. Dalam pemilu 2024, panggung politik Indonesia disorot oleh kehadiran caleg naturalisasi yang tidak biasa. Bio Pauline Pierre, ex-pemain timnas yang kini menjadi wajah dalam dunia politik. Dan Chong Sung Kim menantang stereotip dengan mencalonkan diri sebagai caleg pada pemilu 2024. Fenomena ini memunculkan pertanyaan tentang dampak sosial, politik, dan hukum yang dapat mewarnai proses demokrasi Indonesia. Pemandangan kota tampak sibuk dengan oranye dan biru kampanye yang memenuhi jalan-jalan. Namun yang mencuri perhatian bukan hanya poster-poster partai politik, tetapi juga wajah-wajah akrab dari lapangan sepak bola. Selain itu,
warga negara asing asal Korea Selatan, juga telah turut memasuki arena politik sebagai caleg naturalisasi. Mantan pemain timnas Indonesia, Bio Pauline Pierre, kini berkecimpung dalam dunia politik. Bio Pauline maju sebagai calon anggota legislatif di pemilu 2024. Pemain yang juga pernah memperkuat Persipura Jayapura itu tercatat sebagai caleg DPRD Kota Jayapura Dapil 4 wilayah AB Pura. Bio Pauline maju sebagai caleg lewat Partai Gerindra. Selain itu, Bio Pauline Pierre ada juga Chong Sung Kim yang merupakan salah satu calon anggota legislatif dari Partai Golkar untuk DPR Republik Indonesia di Dapil 2 DKI Jakarta, yang meliputi wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Dirinya kerap mendapat sorotan publik, karena semula ia adalah WNA asal Korea Selatan yang kemudian pindah menjadi WNI pada 2013 silam. Salah satu dampak yang muncul pada caleg naturalisasi adalah konflik identitas. Dengan latar belakang budaya, bahasa, dan pengalaman yang beragam, caleg naturalisasi seringkali dihadapkan pada tekanan untuk membuktikan kesetiaan dan identitas nasional mereka. Fenomena caleg naturalisasi menurut saya ini adalah merupakan efek daripada terjadinya globalisasi. Jadi globalisasi lalu kemudian ya itu adalah merupakan konsekuensi demokrasi politik begitu. Selama proses naturalisasinya memang memenuhi syarat, menurut saya ya tidak masalah gitu, karena negara membenarkannya begitu. Tetapi memang ada beberapa negara yang membenarkan, tapi banyak juga negara yang nasionalismenya kuat itu tidak membenarkan. Ya, pertanyaannya kemudian, apakah Indonesia memiliki kekuatan nasionalisme? Misalnya, kalau kita memiliki kekuatan nasionalisme, tentu saja ini menjadi pro dan kontra, begitu. Pasti banyak juga orang yang mengatakan bahwa memangnya orang Indonesia sudah nggak ada ya, karena menurut saya juga sebaiknya sebenarnya yang menjadi caleg itu bukan orang lain, tapi warga negara kita sendiri yang lahir di Indonesia, yang dibesarkan di Indonesia, dan benar-benar memahami manusia-manusia Indonesianya. Hal ini dapat memicu ketegangan antara identitas etnis, kewarganegaraan, dan loyalitas politik, yang pada gilirannya dapat memperburuk polarisasi sosial. Tidak kalah penting, kehadiran caleg naturalisasi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap institusi politik secara keseluruhan. Jika tidak ditangani dengan bijaksana, fenomena ini dapat memperkuat pandangan skeptisisme terhadap demokrasi Indonesia dan memicu alienasi politik di kalangan masyarakat. Hal tersebut dituturkan oleh Dr. Indar Arifin MSI, selaku dosen Departemen Ilmu Pemerintahan Unhas dalam wawancaranya. Dengan menyadari dampak negatif yang timbul, tantangan integrasi politik menjadi semakin mendesak. Melalui dialog terbuka, reformasi hukum, dan pendekatan inklusif, langkah-langkah dapat diambil untuk mengatasi kendala-kendala ini dan memperkuat fondasi demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Feni Septiani Samuel, Muhammad Saiful, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Sunin Putri Intan beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.